Yakinlah badai pasti berlalu, jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir. Yakinlah badai pasti berlalu, jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir. Yakinlah badai pasti berlalu, jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin siddiq walati adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala akhir zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munazzahu 'anil jinsiyyati wal jihati wal zaman wal makani. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khulqul Qur'an. Amma ba'd, ibadah rahmani fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah mananil qu'ati fi kitabil Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang bisa luput dari musibah, termasuk para nabi dan rasulnya, dan tidak ada jenis musibah apapun namanya yang bisa menimpa melainkan dengan izin Allah. Dunia saat ini sedang berduka karena banyaknya musibah-musibah. Musibah global pun telah menimpa kita, baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan politik, bahkan keagamaan. Musibah yang datang silih berganti dapat memperburuk kehidupan kita. Kesenangan berubah menjadi kesedihan, kesuksesan menjadi kegagalan, dan kebaikan pun bisa menimbulkan keburukan. Ketika musibah datang menghampiri, kerap kali membuat kita terkejut, shock, tidak nyaman, merasa terluka dan sakit. Berbagai musibah yang terjadi ada yang ringan, sedang dan berat. Jenisnya juga beragam, demikian pula konteks, situasi dan kondisi dan sikap seseorang dalam menghadapinya. Orang jadi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, hilang pekerjaan, terjadi KDRT, dan bahkan kabar kematian bertubi-tubi. Untuk itu Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah hendaknya merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah, lalu berkata, diri kami ini adalah milik Allah,
dan kami akan kembali kepadanya. Untuknya kami persembahkan puji syukur atas segala karunia, dan kami harus bersabar jika mendapatkan ujian atau diberi pahala dan balasan. Kalimat istirja yang sering kita baca dan juga membajiri jagat sosial media mengingatkan kepada kita bahwa musibah itu terjadi dengan takdirnya, mengisyaratkan kepada syahidul musibah agar ikhlas menerimanya. Pepatah Arab mengatakan bil musibati yuqra'ul mar'u waiban, yang artinya dengan musibah orang bisa menjadi mulia dan bisa menjadi hina. Musibah yang diterima secara positif akan mendatangkan peluang, ibarat hikmah dan anugerah. Sebaiknya bila musibah disikapi secara negatif, maka akan menjadi penghalang dan rahmat, sehingga bertindak negatif dan mengutuk ujian yang dapat mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairu yusibu bihi." Yang artinya orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya maka akan diberi musibah. Untuk itu hendak kita tidak putus asa dalam menghadapi musibah, agar semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Bagi orang beriman, musibah itu tidak boleh dilihat sebagai peristiwa negatif, melainkan harus dipandang sebagai ajang melatih diri untuk sabar dan tabah. Manusia diuji untuk tidak mudah berputus asa, karena Allah telah berjanji akan mengangkat derajat orang yang menghadapi musibah dengan penuh keserahan, dan akan mengganti apa yang hilang atau lepas dari tangan mereka dengan anugerah yang beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang salah menyikapi musibah dan berakhir dengan putus asa. Orang yang putus asa akan dihinggapi rasa ragu, pesimis, menganggap semua negatif, merasa dirinya tidak berguna, bahkan merasa kehilangan dukungan dari keluarga. Secara psikologis, orang yang putus asa akan menunjukkan gejala emosi yang dapat mengakibatkan tindak kejahatan. Orang yang mengalami putus asa, hidupnya merasa kacau dan keadaannya yang dihadapinya tidak dapat dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, orang sulit berpikir jernih, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Putus asa merupakan salah satu gejala depresi. Jika tidak diatasi dengan baik, perasaan itu juga dapat mengarah kepada aksi bunuh diri. Seseorang yang mengalami putus asa akan merasa kehilangan harapan, menderita dan larut dalam kesedihan. Bisa jadi orang yang putus asa akan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, namun mereka tidak merasakan adanya kebahagiaan dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Wa idza an'amna 'ala al-insani 'arada wa na'aya fi jalbi wa idza massahu syarru kana yasu'an." Yang artinya, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpaling dari dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Sesungguhnya perasaan bangga dan putus asa merupakan tabiat manusia. Apabila diberikan nikmat kesehatan dan kelapangan, mereka tidak mau berzikir dan berdoa kepada Allah, bahkan menjauh dari Allah dengan sombong dan berbangga diri. Namun jika ditimpa kesusahan seperti sakit dan kemiskinan, mereka putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah memberikan solusi untuk mengatasi putus asa dengan membaca Al-Quran, zikir, bersikap sabar, banyak berdoa, meningkatkan rasa syukur kepadanya. Orang yang yaqilatu marrahmati rabbih illa waddun. Yang artinya Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang sesat. Pada surat Al-Baqarah ayat 204 dijelaskan bahwa
kalian mengira akan masuk surga dengan hanya menyatakan keislaman tanpa diuji seperti halnya orang-orang sebelum kalian. Mereka diuji dan digoncangkan dengan berbagai cobaan, kemiskinan, penyakit dan kesengsaraan, sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang bersamanya berkata, bilakah pertolongan Allah akan tiba? Saat itu Allah menepati janjinya dan mengatakan kepada mereka bahwa pertolongan itu sudah dekat. Yakinlah bahwa tidak ada beban musibah apapun yang tidak bisa dilewati. Allah akan memberikan beban sesuai dengan kekuatan masing-masing. Sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Ayat ini menjelaskan setiap cobaan yang diberikan selalu memiliki jalan keluar. Allah tidak memberikan cobaan melainkan sesuatu dengan kemampuan hambanya. Untuk itu sudah semestinya manusia tidak patah semangat dan terus-menerus mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Meskipun terasa sulit, jika selalu percaya dan yakin atas kekuasaan Allah, maka hati akan terasa lebih tenang. Yakinlah, badai pasti berlalu, jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir. Semoga musibah yang menderita ini menjadi ladang amal dan kebaikan di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu al-ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بالتقوى على الذكر العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والبشير والمنكر والبغي والشيوخ والمختلفين والشدائد والمنيعة ما ظهر ومنها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Yakinlah badai pasti berlalu, jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir. Yakinlah badai pasti berlalu, jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir.